Islam itu ada pengkhianat, ada orang yang tidak satria, pengecut. Aku takut seperti itu, makanya aku datang. Ya, nggak ada yang lain-lain, aman lah, tentrem, ayem. Nah sekarang ini ujuk-ujuk kaget, tiba-tiba ada hibrida baru, namanya Abu Janda. Tiba-tiba ada makhluk baru, namanya Adi Armando, itu kan. Tiba-tiba loh, kok ono wong anyar, tiba-tiba rezimnya Pak Jokowi. Tiba-tiba ada Puan Maharani, macam-macam lah sampai itu. Bapak Ibu, dua sunting cerita aja ya, mudah-mudahan bisa padat, bisa singkat. Dalam agama Islam ini golek cerita sing model opo, nggak uswah, cari cermin yang model bagaimana lengkap, toleransi tingkat dewa ada, apalagi kesabaran tingkat dewa ada. Nggak usah golek rujukan kitab-kitab lain, Islam sudah lengkap. Salah satu contoh ya, jenengan pasti dengar Imam Hasan Al Basri. Nah, nanti biar beliau yang nyetok gitu kan. Kurang bagaimana Imam Hasan Al Basri, tabi'in, seorang tabi'in, bertetangga dengan seorang Nasrani. Ada dua pendapat, katanya jejer sak tembok, ini Imam Hasan Al Basri, ini orang Nasrani, satu tembok gitu. Mengatakan orang Nasraninya itu di atas karena rumahnya susun model apartemen gitu. Nah suatu ketika WC-nya, kamar mandinya orang Nasrani bocor, sehingga air kencingnya orang Nasrani itu merembes jatuh ke kamarnya Imam Hasan Al Basri itu. Dan jenengan tahu apa yang dilakukan Imam Hasan Al Basri ini? Ngambil timba, ditadahi bocor kencingnya orang Nasrani itu, tes, begitu penuh, tengah malam dibuang supaya nggak kelihatan orang, supaya nggak kelihatan orangnya, tengah malam dibuang, begitu terus. Padahal Anda tahu Imam Hasan Al Basri ini ulama masyhur yang sangat menjaga najis, dan oleh umatnya roh nggak dibakar ya oleh Nasrani itu. Nah, tapi dijaga aibnya sama Imam Hasan Al Basri, dijaga kehormatan orang Nasrani itu. Begitu Bu, tiap hari bersihkan kencingnya orang Nasrani ini. Monggo sebelum saya lanjut, misalnya jenengan temboknya kemerembesan pipis orang Nasrani piye? Loh, tapi kan orang salah, misalnya kisah ini kita aplikasikan sekali-sekali dadi tabiin sing beneran ya ora apa-apa to ya. Ora lulus. Bapak Ibu, akhirnya apa yang terjadi? Suatu ketika Hasan Al Basri sakit. Ini familiar, jenengan semerap cerita ini. Sakit. Terus, nah ini toleransi tercermin dari cerita ini. Orang Nasrani tadi turun jenguk, masuk ke kamarnya sang imam itu kaget, loh kok sudah ya mungkin lumpuh nggak bisa bangun, masya Allah. Nah, terus orang Nasrani curiga, ono timbo cetok, suara air jatuh itu loh ditoleh, lah iki kok tembus nang jedingku kan. Netes, akhirnya nanya orang Nasrani, Imam, wahai Hasan Al Basri, iki opo? Alah rapopo banyu embun misalnya. Loh, iki kan teko kamar mandiku iki. Berapa lama engkau melakukan ini? Berapa lama engkau membersihkan air ini? Wes gak popo rasa dimasuk nang hati. Ini diplomasi ini ngono. Akhirnya udah desek karo wong Nasrani. Ayo berapa lama? Baru sang imam mengatakan ora suwe mung 20 tahun. Bu, 20 tahun Bu ngopeni pipisnya, najisnya orang Nasrani. Cari toleransi yang seperti ini, peradaban nilai akhlak seperti ini kalau nggak di Islam. Jadi nggak usah diajari toleransi. Wih, siapa? Kita nggak usah diajari toleransi, gitu loh. Khatam bab toleransi.
Subhanallah, benar-benar disadap dengan alam bawah sadarnya. Dan ini bukan sinetron, ini nyata ada cerita ini. Ya Allah, maka orang Nasrani tadi kan pakai baju khas Nasrani yang ada ikat pinggangnya itu, langsung dipotong ikat pinggangnya, langsung bersahadat. Ada memang kisah-kisah seperti itu. Non Muslim masuk Islam bukan karena didakwai, nggak usah ngomong penceramai, cukup dengan akhlaknya. Orangnya udah masuk Islam, ada memang seperti itu. Pun, bab pertama nggih, toleransi selesai, itu baru satu kisah. Cari kisah-kisah yang lain masih banyak. Jadi monggo belajar tasawuf kan non tasawuf iki. Jadi ono mambu pesing-pesing nang sekitar kamarmu, iku resapono. Piye dak? Diresapi, mainkan dimensi marifatmu, rubahlah bau pesing itu menjadi za'faron kan ngono. Galono ya apa carane ngono. Amin amin ya rabbal alamin. Terus yang kedua, ini cerita yang kedua, insya Allah nggak sampai 10 menit ini. Ini kejadian, ini bab hukum. Nah tadi itu beliau verbalnya, ini tasawufnya. Terjadi di masa Umar bin Khattab, ketika beliau lagi asik duduk bersama para sahabat. Ustadz musalah diilingi Ustadz ya, di betul-betul ke Ustadz. Tiba-tiba datang dua orang pemuda sambil nyekel pemuda, jadi bawa tersangka di hadapannya Umar bin Khattab. Dua pemuda itu, wahai Amirul Mukminin, ini aku minta keadilan. Orang ini sudah membunuh bapakku. Silahkan kisos. Siapa aku minta keadilan? Dihadapkan tersangkanya di hadapan Umar bin Khattab. Nanti dengar cerita ini, dengar ya. Terus Umar bin Khattab nanya sama tersangkanya itu, kasus pembunuhan loh Bu, Bapak, kasus pembunuhan ini. Barakallah, monggo. Kasus pembunuhan ya. Terus Amirul Mukminin Umar bin Khattab, monggo Pak, dari Pak Kapolsek guys, tafadhol. Wes lanjut nggih. Oke. Tekan ngendi mau? Benarkah kamu sudah membunuh bapaknya orang ini? Kan ganteng ditakoni karo Umar bin Khattab. Iya benar wahai Amirul Mukminin, saya orang jauh. Oke, terus ditanya, alasannya apa kok kowe mateni membunuh bapaknya orang ini? Gitu. Terus dijawab sama anak ini, sama orang yang bunuh ini, saya musafir. Saya datang ke sini untuk urusan muamalah. Nah, karena ontaku ini kecapean, aku ikat di sebuah pohon, terus aku tinggal menyelesaikan muamalah itu di sebuah kampung. Ketika aku balik mau ke ontaku, tiba-tiba ontaku sudah aku lihat dibeleh karo wong. Ontaku disembelih, marah aku, emosi, tak bunuh orang itu. Ini keteranganku wahai Umar bin Khattab. Jadi sekarang silakan, saya salah, kalau memang sama dihukum silakan hukum saya. Tegakkan hukum Allah ini monggo, jare wong sing mateni iku. Saya siap menanggung resikonya. Nah, kata-kata ini, hujahnya orang ini membuat Umar bin Khattab terkesima, terpesona. Diam-diam kagum Umar ini, ya Allah, iki sajane wong soleh iki. Ini orang baik ini, jujur. Nah, terus akhirnya Umar bin Khattab minta kepada dua pemuda yang bapaknya dibunuh tadi itu, wahai anak muda, kamu bisa nggak memaafkan orang ini? Kayaknya orang ini membunuh bapakmu karena hilaf, karena emosi, tapi sejatinya orang ini baik. Kamu mau nggak memaafkan orang ini? Yuk kita damai aja. Ternyata dua pemuda tadi nggak mau. Lek cari wong kene enak aja, nggak bisa. Harus tegakkan hukum. Nonton. Akhirnya Umar bin Khattab di antara rasa kagumnya nggak berdaya, ya sudah, tegakkan hukum. Akhirnya orang tadi mau dikisos, mau dihukum sama Umar. Nah sebelum hukum ditegakkan, Umar nanya sama orang itu,
Leres, begitu ceritanya ya. Wahai fulan, orang tua yang kamu bunuh ini anaknya nggak bisa memaafkan kamu. Jadi dengan sangat terpaksa kamu harus dikisos, kamu harus dihukum, kamu harus dibunuh. Nah, sebelum hukuman ini aku perlakukan kepadamu, ada permintaan apa? Ada permintaan terakhir apa darimu? Terus pemuda ini menjawab, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kalau engkau tidak keberatan, berilah aku waktu 3 hari saja. Aku masih punya adik yatim piatu, aku masih punya keluarga yatim piatu, aku masih banyak meninggalkan harta. Itu harus aku bagi-bagikan dulu. Selesaikan urusan muamalah aku 3 hari saja. Nanti kalau sudah selesai aku akan balik ke sini menyerahkan diriku. Itu aja permintaanku kalau dikabulkan. Umar belum jawab, anak muda 2 tadi udah emosi wis, gambar dhewe lah wong Solo. Jangkrik, gak iso. Gitu kan? Terus akhirnya Umar bin Khattab begini, sebenarnya bisa aku kabulkan permintaanmu, Mulio. Selesaikan 3 hari urusanmu itu, tapi harus ada penjamin. Di sini kamu punya keluarga enggak? Punya alibi enggak? Ternyata tersangkanya nggak punya kerabat di situ. Nah, saudaraku, akhirnya ketika detik-detik mau diputuskan bahwa ya sudah kalau gitu kamu dihukum karena kamu nggak ada yang jamin di sini. Gitu ya Ustaz. Begitu detik-detik terakhir mau diputuskan hukuman itu, tiba-tiba berdiri satu orang. Saya Umar bin Khattab, saya akan menjamin dia. Biarkan dia pulang menyelesaikan urusannya, saya jaminannya. Dan Anda tahu siapa orang yang ngacung itu? Salman Al-Farisi, asetnya orang Islam, sahabat terdekatnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Salman Al-Farisi ini kalau tidak salah yang memberikan ide brilian perang Khandaq itu ya, yang gali parit itu. Umar bin Khattab begitu noleh kelihatan Salman yang ngacung, gak terima. Man, longgo. Ngawur ya kon. Lek jare wong kene yo. Ini urusan bukan main-main. Duduk, gak usah. Kamu lo gak kenal ini. Ngono jare Umar. Kalau orang Solo bahasanya keladuk wani kurang dugo. Apa itu? Nah, itu bahasanya. Ya itu belum diteliti itu kok langsung menjaminkan diri. Oh, ngono. Terus Salman bilang gini, wahai Umar, saya kenal pemuda ini belum 5 menit. 5 menit yang lalu saya kenal pemuda ini. Tapi dari pancaran matanya, dari tutur katanya, aku percaya pemuda ini. Sebagaimana engkau insya Allah dalam hatimu juga mempercayai pemuda ini. Akhirnya nggak berdaya. Terus orang tua yang dibunuh tadi, anaknya tadi, ya sudah. Intinya tersangkanya dilepas. Itu intinya Pak. Ini bicara hukum. Kita sudah punya panutan ya. Oke. Saya potong ceritanya, tibalah hari eksekusi itu. 3 hari kemudian tiba hari persekusi. Semuanya ngumpul di lapangan, lengkap dengan algujunya itu, alat pancungnya lengkap semua. Dan Bapak Ibu ternyata molor nggih, gak datang nggih ternyata nggih. Sudah telat 1 jam, telat 2 jam, telat 3 jam, gak datang. Semua gelisah. Tapi Salman Al-Farisi tenang. Umar saya gak tenang. Waduh, mati Salman Ren. Dia gak main-main, Mbak. Seandainya gak datang beneran ya dipenggal Salman. Aset. Dulu seperti itu hukum, Mbak. Akhirnya ya sudah, nggak usah terlalu dramatisir ya. Pokoknya intinya ya sudah, tak matahari mau tenggelam ya sudah. Ayo kita mulai eksekusinya, nggak usah lama-lama. Salman Al-Farisi maju ke apa itu tempat pamancungan itu. Dia udah posisi dipancung ini. Nah tiba-tiba kelihatan dari jauh itu orang luar jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Terus ada satu orang teriak, itu orangnya datang. Oh, semua orang noleh ke sana, dilihat jatuh bangun, jatuh bangun. Ini orang itu sudah, wah, dah karu-karuan. Kurang berapa menit mati itu Salman itu. Mempertaruhkan nyawanya demi orang lain, demi kehormatan orang lain. Jadi sedekah itu nggak harus uang, kehormatan boleh sekali-sekali, harga diri boleh, perasaan boleh, apapun boleh ya, insya Allah.
Wes, akhirnya dekat ambruk anak tadi itu. Ambruk di situ di sebelahnya Salman itu. Kakinya berdarah semua. Maafkan aku dengan suara yang begitu. Maafkan aku, sepurone aku. Aku telat bukan sengaja. Memang urusanku nggak bisa selesai cepat. Aku pacu ontaku sampai jatuh mati ontaku. Saking nggak kuat. Jadi aku lari ke sini. Jadi kakinya hancur. Silakan, hukum aku sekarang. Begitu saudaraku. Oh, akhirnya suasana menjadi haru. Dari tegang menjadi haru. Kayak drama Korea gitulah. Nuangis kabeh wong sakmono iku. Nuangis, Bu. Ya. Oke. Endingnya akhirnya begini akhirnya. Ya sudah, intinya anak muda tadi nggak jadi dihukum. Ya. Tapi kejadiannya seperti ini. Umar bin Khattab kemudian nanya sama Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, aku mau tanya ya, kon kok iso duwe keyakinan bahwa anak ini akan kembali itu bagaimana?" Nah, perhatikan, ini yang harus kita bawa pulang, hujah ini. Salman menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kalau sampai aku tidak mempertaruhkan nyawaku untuk orang ini, aku khawatir, catat, aku khawatir nanti akan ada sejarah di dalam kalangan umat Islam bahwa sudah tidak ada orang yang saling tolong-menolong, meringankan beban saudaranya." Itu hujahnya. Opo man Salman, kon kok wani mempertaruhkan nyawamu untuk orang yang baru kamu kenal? Maka jawabannya, aku takut nanti peradaban Islam nanti akan ada cerita bahwa tidak ada rasa percaya dan apa istilahnya, meringankan beban saudaranya. Itu jawabanku. Dan alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah kan. Jadi ayo mau ngomong apa? Toleransi. Islam gudangnya. Udah gak usah diajari lagi toleransi. Beres, selesai, hatam bab itu. Terus kemudian Umar bin Khattab nanya kepada tersangka, "Wahai pemuda, lah apa kon balik iku? Kenapa kamu balik? Kamu kan gak usah kembali kan gak apa-apa, selamat kamu. Biarkan Salman Al-Farisi yang menebus dosamu." Apa katanya tersangkanya? "Wahai Amirul Mukminin, kalau aku tidak kembali, aku khawatir nanti ya akan ada sejarah ya bahwa di dalam umat Islam itu ada pengkhianat. Ada orang yang tidak satria, pengecut. Aku takut seperti itu, makanya aku datang." Nah, jadi nggak ada orang Islam pengecut itu. Ada sejarahnya maksudnya, ngono lho nggih. Paham nggih? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, nek nggak paham berarti salah sampean dhewe Nokia 3310 ya. Oke, ada yang lain-lain. Aman lah, tentrem, ayem. Nah, sekarang ini ujuk-ujuk kaget. Tiba-tiba ada hibrida baru namanya Abu Janda. Tiba-tiba ada makhluk baru namanya Adi Armando, itu kan. Tiba-tiba loh, kok ono wong anyar, tiba-tiba rezimnya Pak Jokowi. Tiba-tiba ada Puan Maharani, macam-macam lah sapi turuti. Terus tiba-tiba ustadz karo ustadz tukaran. Terus tiba-tiba umat karo umat, ormas sama ormas berantem. Terus tiba-tiba ada aku Pancasila, biyen-biyen ra ono. Nggih, dulu kan nggak ada. Aku Pancasila, aku Bhinneka Tunggal Ika. Kebetulan enten riyen, Bu. Aman. Ya otomatis wong jenengan orang Indonesia, lahir di Indonesia, ya rasa ngomong aku Pancasila ya wis Pancasila. Hari-hari dipendem nang Ibu Pertiwi Indonesia kok. Nah, tiba-tiba ada orang yang seperti itu. Nah, tiba-tiba toleransi diutik-utik, diadu domba lagi, dibentur-benturkan lagi lah. Wis, ngono ya saudaraku, mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali dari